Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu membaca tahlil dan surat Yasin juga beserta doanya. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Usahakan kita bisa istiqomah. Istiqomah itu terus menerus tiap malam Jumat hadir di majlis taklim ini, majlis taklim remaja Masjid Al-Amin. Jadi temannya nggak hadir, kita hadir. Temannya main, kita hadir. Temannya di jalan kereta, kita hadir. Maka kita menjadi orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ini sabda Rasul. Sabdanya singkat, praktis. Khairun nas, sebaik-baik manusia atau manusia yang paling baik. Siapa manusia yang paling baik kata Rasul? Anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain itu namanya manusia yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini orang yang baik atau bukan? Bermanfaat nggak kita buat sekeliling kita? Kita ini orang yang paling baik atau bukan? Kita ini bermanfaat nggak buat sekeliling kita? Kalau kita, diri kita nggak bermanfaat buat lingkungan kita, maka kata pepatah Arab namanya wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan nggak ada, nggak berguna buat masyarakat. Maka kalau kita menjadi orang yang baik adalah hendaklah kita bermanfaat buat lingkungan kita. Misalkan kita lagi jalan, ada sampah, pungut aja masukin tong sampah, berarti kita bermanfaat buat orang lain. Kita lagi jalan, ada orang bawa gerobak repot, nggak ada salahnya kita sambil jalan dorong, ikut ngedorong, itu namanya bermanfaat buat orang lain. Kalau orang yang masa bodoh, itu berarti bukan orang yang terbaik. Jadi ada orang yang kesusahan, ada pengemis, kelihatannya belum makan 3 hari, kemudian kita ada duit, nggak ada salahnya kita ngasih dikit, maka itu namanya bermanfaat buat orang lain. Nah sebaliknya, berarti orang yang buruk adalah orang yang merugikan orang lain, itu namanya orang yang buruk. Kebalikannya, orang yang buruk adalah orang yang sehari-harinya jadi beban orang lain, itu namanya orang yang buruk. Apa-apa ngandelin orang lain, apa-apa ngandelin orang lain, itu namanya orang yang buruk. Misalkan kita di majelis taklim, kita bisa misalkan buang sampah, tetapi kita ini kan tugas merbot, padahal kita bisa, berarti kita mengandalkan orang lain. Yang kita bisa lakukan, kita lakukan, maka kita termasuk orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi usahakan dari yang kecil kita lakukan, ya lama-lama kita kepada yang besar.
Kenapa kita sekolah? Kenapa kita belajar? Karena kita perlu ilmu. Kenapa kita perlu ilmu? Agar diri kita bermanfaat buat manusia lain yang lebih besar. Dokter bermanfaat buat orang lain untuk menyembuhkan. Guru bermanfaat buat orang lain untuk mengajar. Petani dia menanam padi bermanfaat buat orang lain untuk bisa orang lain punya beras. Kalau petaninya pakai ilmu, maka hasil padinya lebih melimpah. Jadi kita bekerja dengan ilmu, maka hasilnya jauh lebih baik. Berarti kalau kita sekolah itu karena kita ingin bermanfaat buat orang lain yang lebih besar. Makanya kita sekolah, makanya kita berilmu, yaitu kita belajar di sekolah. Jadi sesuai dengan sabda Rasul, kalau kita mau menjadi orang baik, diri kita ini bermanfaat enggak buat lingkungan kita, buat sekeliling kita. Kebalikannya, orang yang selalu merugikan orang lain adalah orang yang buruk. Nah, kita jangan sampai kegiatan kita selalu merugikan orang lain, tingkah laku kita merugikan orang lain, maka itulah orang yang buruk. Jadi ini pemuda-pemuda Islam hendaklah memikirkan kita ini bermanfaat enggak buat sekeliling kita. Kalau enggak, berarti kita bukan orang baik. Orang baik adalah orang yang bermanfaat buat lingkungan kita. Demikian kultum pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.